Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-67 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, menyambut Anda dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, mengawali renungan pagi ini, saya akan menaikkan sebuah pujian untuk menghangatkan jiwa kita, memberikan semangat dan kemenangan buat kita semua untuk bersiap-siap beribadah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bisa bernyanyi bersama. Sukacita Tuhan ada pada kita semua. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Amin. Nyanyikan bersama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan kembali menikmati renungan kita pagi hari ini. Betapa Dia sangat mengasihi kita di hari di mana kita akan berkumpul bersama dalam sebuah ibadah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita bertema kekuatan persekutuan dalam ibadah atau the power of corporate worship. Ayat-ayat yang saya ambil dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 serta Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai yang 47. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah bukan sekedar rutinitas hari Minggu atau kewajiban agama. Ibadah adalah momen di mana dunia atas atau surga bertemu dengan dunia bawah, bumi. Namun ada kuasa yang berbeda ketika kita beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus dibandingkan saat kita sendiri di rumah. Ya, beribadah online lah ceritanya. Mengapa? Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada janji khusus tentang kehadirannya yang manifest, nyata saat kita berkumpul, saat kita bersekutu. Meskipun Tuhan Maha Hadir, Dia secara khusus menyatakan dirinya di tengah umat yang memuji bersama. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di tengah persekutuan membawa kesembuhan, amin, pemulihan, amin, dan jawaban doa
yang seringkali tidak kita rasakan saat kita terisolasi. Yang kedua dalam Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kata sepakat dalam bahasa Yunani adalah symphonio, asal kata dari simfoni, seperti orkestra lah yang menghasilkan suara indah karena keselarasan. Doa dalam persekutuan ibadah memiliki kuasa pendobrak, haleluya. Ketika satu jemaat sepakat dalam iman, tembok-tembok persoalan yang besar bisa runtuh, haleluya. Persekutuan ibadah mengubah keluhan individu menjadi kemenangan bersama, katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 sampai 47, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul di dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula adalah contoh nyata kekuatan persekutuan ibadah. Hasilnya sangat dahsyat. Mereka berbagi harta, tidak ada yang berkekurangan. Secara eksternal, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang hidup dalam persekutuan akan terpancar keluar. Dunia akan melihat kasih Kristus bukan lewat khotbah yang panjang, tetapi lewat cara kita bersekutu dan beribadah. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara, saat kita mendengar saudara di sebelah kita bernyanyi dengan iman, meski kita tahu dia sedang dalam pergumulan, iman kita pun dikuatkan. Ibadah bersama adalah baterai rohani. Kita datang mungkin dalam keadaan kosong hampa, tetapi pulang dengan penuh karena kekuatan dari kesaksian dan pujian saudara seiman. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meremehkan kehadiran Anda dalam ibadah. Kehadiran Anda adalah kekuatan bagi orang lain. Dan kehadiran orang lain adalah kekuatan bagi Anda. Perhatikan, iblis sangat senang jika kita menjauh dari persekutuan. Perhatikan dalam Ibrani 10 ayat 25. Karena domba yang terpisah dari kawanan adalah yang paling mudah untuk diterkam. Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi seikat lidi sanggup membersihkan halaman yang luas. Puji Tuhan. Menjadi pertanyaan refleksi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita datang dalam ibadah hanya untuk mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri? Atau Anda menyadari bahwa kehadiran Anda adalah bagian dari kekuatan persekutuan untuk menguatkan sesama? Puji Tuhan. Datanglah beribadah, datanglah dalam persekutuan. Peperangan iman pasti saudara alami, tetapi saudara, Tuhan sudah beri kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan memberikan kemenangan buat saudara untuk datang beribadah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak terhela-hela betapa Tuhan sudah selamatkan kami, Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Dan sebentar kami akan masuk dalam ibadah bersama. Kami mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan bejana hati kami, untuk kami menikmati lawatan Tuhan. Dan terlebih kami membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami kepada Allah yang hidup. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini.
Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.